Kairi Ignazio Rayos del Sol, atau yang sekarang kita lebih kenal sebagai Kairi. Jungler ganteng idaman ini lahir pada tanggal 21 September 2005, tepatnya di Limay, Bataan, Filipina. Kita sudah tahulah gimana sepak terjangnya di MPL ID bersama dengan tim Onyx. Tetapi bagaimana dia memulai perjalanannya hingga sampai pada titik saat ini? Sebelum mengenal Mobile Legends, pada usia 5 tahun, Kairi sudah mulai memainkan game bergenre MOBA, yaitu Dota 1, yang dia mainkan di laptop ayahnya, walaupun pada saat itu melawan AI. When I was 5, I only played versus AI. I play 1v1 with EasyBot. With EasyBot, Because my father laptop I play like versus AI Dota like that. Kemudian karena suka banget dengan game, pada saat kelas 7, sehabis pulang sekolah, Kairi selalu ke warnet. Tetapi pada suatu saat dia enggak punya uang untuk main di warnet, sehingga dia pinjam tablet milik neneknya. Dan mulai dari sinilah Kairi mengenal Mobile Legends. When I was grade 7, after school I always try to play at computer shop for like 1 to 2 games of Dota, but I didn't have money. That time I borrowed my grandmother's tablet. Yeah, I played Mobile Legends there. Tahun 2019, percaya tidak percaya, tetapi dulu Kairi pernah masuk tim EVOS, walaupun memang bukan EVOS yang utama, tetapi EVOS Academy. Namun tidak lama kemudian pada bulan Maret tahun 2020, dia gabung dengan tim SINAK Pilipinas. Bersama tim SINAK Pilipinas, Kairi mengikuti berbagai macam turnamen yang ada pada saat itu, walaupun enggak ada data tentang hasil turnamen yang diikuti Kairi. Dan waktu itu dia menggunakan nickname Kiara. Bulan Juni 2020, dia udah keluar dari tim SINAK Pilipinas dan mengganti nickname-nya menjadi Full Clip. Dan 1 bulan berikutnya, yaitu pada bulan Juli, dia bergabung dengan tim Blacklist Internasional. Bersama dengan tim Blacklist, untuk pertama kalinya Kairi bisa merasakan panggung MPL. Kairi bergabung pada MPL PH Season 6 dan dia bermain sebagai jungler. Pada awal debutnya bersama tim Blacklist, bisa dibilang hasilnya cukup memuaskan dengan mereka yang berhasil lolos ke babak playoff. Walaupun sayangnya mereka harus pulang di hari pertama setelah dikalahkan oleh tim Omega dengan skor 3-2. Tetapi Kairi hanya bertahan 1 season doang di tim Blacklist, karena pada MPL Season 7 Kairi dibeli oleh tim Onyx PH untuk menggantikan Wise, karena dinilai bisa melampaui Wise, terutama dari segi meta. MPL PH Season 7, kali ini nickname-nya udah resmi ganti dari Full Clip menjadi Kairi. Dan berbeda seperti yang dikatakan media kalau Kairi akan menggantikan Wise, ternyata faktanya Kairi malah ganti role menjadi mid laner. Dan sama seperti saat berada di tim Blacklist, pada MPL Season 7, Kairi berhasil lolos babak playoff, namun langsung dipulangkan di hari pertama setelah kalah melawan tim Execration dengan skor 3-2. 2021 MPL PH Season 8, tim Onyx kedatangan Coach Yep, dan Kairi pun kembali ke habitatnya sebagai jungler. Di bawah bimbingan Coach Yep, tim Onyx langsung melesat ke posisi 2 klasemen reguler season, dan juga mereka bisa mendapatkan posisi sebagai runner up sehingga bisa lanjut ke turnamen M-Series M3. Kemudian pada turnamen M3 mereka juga menjadi runner up.
sebuah kemajuan yang sangat signifikan dari season sebelumnya yang mentok di playoff. 2022 MPL Season 9, Kyrie masih menjadi jungler utama dan dia juga masih konsisten dengan performanya. Tetapi kali ini tim Onyx mengalami penurunan dari season sebelumnya dengan menempati posisi 5. Kemudian pada babak playoff ada pergantian role yang terjadi, di mana Baloy yang di regular season jadi mid laner berubah jadi roamer di babak playoff. Pada saat melawan tim RSG di game pertama, bisa dibilang kalau tim Onyx kalah draft, sehingga bisa dilihat sendiri ketika tim fight tim Onyx kalah setup. Di game kedua masih pakai Natalia Roam, tapi kali ini gamenya berjalan sengit, walaupun pada akhirnya kalah juga. Nah, kalau di game ketiga tim Onyx kena comeback. Onyx kalah dan turun ke lower bracket, tetapi mereka kalah telak melawan tim Omega dan harus puas di posisi 4. Nah, pada MPL Season 10, Kyrie dipindahkan ke MPL Region Indonesia. Sekaligus ini adalah player PH pertama yang pindah ke Indonesia. Bersama dengan tim Onyx ID, secara mengejutkan pada awal debutnya, dia berhasil menjadi juara pada Season 10. Padahal Suns baru aja pindah dari jungler menjadi mid laner. Dengan menjadi juara MPL Season 10, Kyrie pun kembali lagi ke turnamen M-Series. Namun sayangnya, langkahnya terhenti di babak semifinal lower bracket setelah kalah telak melawan tim RRQ. MPL Season 11 masih dengan roster yang sama. Kali ini Kyrie bersama teman-temannya menjadi lebih gila dengan menang MPL tanpa kalah satu game pun di babak playoff. Mereka pun lanjut ke MSC 2023. Nah, saat MSC kembali lagi mereka menang tanpa kalah satu kali pun di babak knockout. Ini membuktikan kalau tahun 2023 adalah tahunnya Onyx. Dan lebih gilanya adalah Kyrie hanya butuh 2 season bersama tim Onyx ID untuk mendapatkan piala internasional pertamanya. MPL Season 12. Memang tim Onyx tidak segila season sebelumnya, tetapi mereka tetaplah yang terkuat di region Indonesia. Mereka pun lanjut ke turnamen M5. Pada turnamen M5, tim Onyx kembali menggila dengan mereka yang tidak pernah kalah di babak group stage. Kemudian pada babak knockout, mereka juga melaju ke grand final tanpa kalah. Nah, tetapi pada grand final game terakhir, ada satu momen ikonik yang akan selalu menempel pada Kyrie, yaitu saat Baxia lompat ke semak mid. Sehingga ini menjadi momen kekalahan bagi tim Onyx di turnamen M5. Dan sejak saat itu, Kyrie mendapatkan julukan Kumar. Berlanjut pada MPL Season 13, XP laner Onyx berganti dari Butch menjadi Lutfi. Dan meskipun enggak jadi juara regular season, mereka tetap jadi juara tanpa kalah di babak playoff. Dan dengan ini, berarti sejak Kyrie datang ke Indo di season 10, Kyrie tidak pernah kalah di MPL sampai season 13, alias Forfeit Champion. Berbeda saat Kyrie masih di PH, di mana dia masuk ke semifinal aja udah susah. Tetapi pas pindah ke Indo, dia juara bukan cuma 1 atau 2 kali, tetapi 4 kali, dan itu berturut-turut. Namun pada MPL Season 14, dikarenakan regenerasi yang dilakukan tim-tim lain, membuat win streak Onyx pecah dan masa keemasan Onyx selesai.
MPL Season 15, Kyrie masih menjadi jungler utama tim Onyx, dan kali ini mereka melakukan regenerasi ke arah god lanernya menjadi Xaviero. Pada awalnya tim Onyx cukup terpuruk sampai menyentuh posisi 9. Namun perlahan-lahan mereka mulai bangkit dari keterpurukan hingga pada akhirnya pada minggu ke-9 mereka menempati posisi 3 dan masuk ke babak playoff. Nah, pada babak playoff kembali lagi tim Onyx mencapai grand final tanpa kekalahan, dan pada grand final meskipun sengit tapi tim Onyx tetap yang jadi juara. Dengan ini, dari 6 season Kyrie berkarir di Indonesia, 5 diantaranya dia jadi juara. MSC 2025, tim Onyx bisa lolos babak knockout via lower bracket. Namun pada saat babak knockout, mereka dikalahkan oleh tim Liquid PH yang bikin tim Onyx gagal ke grand final dan harus memperebutkan juara 3 melawan saudara mereka sendiri. Nah, pada match ini sejarah seakan terulang kembali, di mana dengan hero yang sama, skin yang sama, dan di tempat yang sama, kembali lagi Kyrie menjadi Kumar. Tim Onyx kalah dan harus puas di posisi 4. Nah, pada MPL Season 16, Onyx kedatangan Skylar, dan dengan formasi ini, apakah Kyrie akan mendapatkan piala ke-6 sekaligus piala M-Series pertamanya? Let's see.